Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan bersekutu, beribadah, dalam kita akan belajar kebenaran firman. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu. Kami membawa segenap hidup kami dalam pujian hormat sembah, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Dan kami selalu rindu untuk belajar firman, karena firman-Mu adalah suluh pedoman, firman-Mu adalah terang bagi segala langkah perjalanan hidup kami. Dan ketika saat ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan memperlengkapi, dan kami tidak saja menjadi pendengar, tetapi pun kami terus mampu menjadi pelaku kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman. Dan ampuni kami, kasihani kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk dapat menikmati kebenaran firman. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, saat ini mari kita membaca bagian firman sebagaimana menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Di minggu berjalan ini kita akan baca dalam kitab Efesus pasal 4. Kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Firman Tuhan dengan perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu,
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari ini kembali kita diperkenankan Tuhan untuk boleh belajar firman-Nya. Kita membaca bagian firman dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Dan adapun tema perenungan kita ialah kenakanlah manusia baru. Berbicara tentang hal baru, tentu dalam hidup kita banyak kali menjumpai hal-hal yang baru. Bahkan pun dalam keseharian kita tentu akan jujur mengakui kita sungguh menginginkan untuk boleh mendapatkan barang-barang yang baru. Apakah pakaian, apakah sepatu, apakah perlengkapan untuk kerja, perlengkapan untuk sekolah, dan berbagai hal lainnya. Tetapi terkadang hal-hal yang baru yang kita jumpai, yang baik itu seharusnya membawa dampak yang baik atau membawa berkat dalam hidup. Tetapi ternyata dalam penggunaannya, hal-hal yang baru yang kita inginkan terkadang tidak kita gunakan dengan baik. Seperti baju. Ketika kita membeli baju baru, kita berharap dengan menggunakan baju baru atau pakaian yang baru, kita akan terlihat rapi, akan terlihat baik, kita akan dipuji, atau akan terlihat cantik, atau akan terlihat ganteng dan sebagainya. Pakaian baru atau baju baru itu baik, tetapi hal yang terpenting bukanlah apa yang nampak dalam fisik seseorang atau pandangan seseorang. Karena yang terpenting dari setiap orang bukanlah apa yang dilihat oleh mata, tetapi lebih apa yang ada di dalam hatinya. Sepatu baru, barang baru dan sebagainya, semua itu pun demikian. Semua baik, tetapi yang terpenting bukan yang digunakan manusia, tetapi apa yang ada dalam hatinya. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya, dalam keseharian kita, kita tentu bangga menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan untuk mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita mempergunakan barang-barang tertentu agar ketika orang melihat, mereka dapat berkata, ini pengikut Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada yang menggunakan aksesoris yang menunjukkan bahwa mereka orang Kristen. Ada yang menggunakan barang-barang
dengan bentuk salib, apakah kalung, anting, dan berbagai barang lainnya. Bahkan juga dijumpai ada orang-orang ketika memiliki kendaraan, mobil, motor, dan barang-barang lain, sangat suka menunjukkan identitas dengan menuliskan di kendaraan dan di barang apapun, Tuhan Yesus memberkati, aku cinta Yesus, dan berbagai hal lainnya. Tetapi pun hal yang mau diingatkan kepada kita, bukan apa yang tampak, apakah kita mengaku kita percaya Yesus, dan itu ditunjukkan lewat barang kepemilikan, barang yang kita miliki, seperti yang dikatakan kendaraan dan berbagai barang lainnya. Hal yang paling penting dari iman, dari percaya kepada Tuhan, ialah apa yang kita nampakkan dalam hati yang diwujud nyatakan dalam sikap hidup kita. Karena tidak ada gunanya seorang yang percaya kepada Tuhan mengaku percaya, menunjukkan kepada orang, menunjukkan dengan kata, dengan aksesoris, dengan status di media sosial, tetapi pada akhirnya sikap yang dimiliki tidak menampakkan bahwa ia percaya dan hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, kita belajar dari apa yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Secara khusus bagian firman yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus mau memberi ajaran, memberi nasihat kepada jemaat, kepada orang percaya di Efesus, agar mereka tidak terpengaruh dengan latar belakang budaya dan kepercayaan penyembahan kepada Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya di Efesus, mereka tidak sama dengan orang-orang yang belum percaya. Mereka harus hidup menampakkan perbedaan. Mereka harus menanggalkan cara hidup yang lama, atau dikatakan manusia lama. Mereka harus dibaharui dalam roh. Mereka harus mengenakan manusia baru. Dan dengan jelas digambarkan bahwa kehidupan manusia baru, mereka harus membuang dusta dan berkata benar. Mereka jangan memendam amarah, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan mencuri, tetapi harus bekerja keras dan jadi berkat. Jangan berkata kotor, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan ada kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, kejahatan, dan berbagai perbuatan jahat lainnya. Kepada umat yang ada di Efesus, sebagai tanda bahwa mereka hidup sebagai manusia baru, maka mereka diajarkan untuk ramah seorang terhadap yang lain, harus penuh kasih dan mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni orang-orang percaya. Jemaat Tuhan, belajar dari bagian firman yang kita baca ini, kita terajak untuk mari dalam melanjutkan perjalanan hidup ke depan, kita pun mengenakan manusia baru. Kita pun menanggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dan bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan juga hanya soal kata, tetapi yang terpenting adalah perbuatan nyata. Orang yang percaya pada Tuhan tidak akan larut atau tidak akan meletakkan kehidupannya dalam kubangan dosa,
tetapi mau membaharui diri, mau dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Dan tentu apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan, semua menurut apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Dan ketika kita mengharapkan agar kehidupan kita benar-benar mengenakan manusia baru, agar kehidupan kita benar-benar sesuai perkataan Tuhan, kita harus belajar mencintai Tuhan lewat mencintai Alkitab yang di dalamnya berisi firman Tuhan. Artinya, marilah kita memiliki waktu-waktu khusus di setiap hari untuk baca Alkitab, untuk belajar firman Tuhan. Karena di masa saat ini kita menjumpai banyak orang Kristen yang dapat menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan media sosial, membaca atau menuliskan status untuk dibagikan kepada banyak orang. Banyak yang tekun belajar membaca buku-buku pengetahuan, mencari tahu begitu banyak hal, tetapi banyak yang tidak mencintai untuk membaca Alkitab. Yang sebenarnya Alkitab itu adalah dasar petunjuk dalam hidup kita. Mari mencintai apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena untuk kita mampu mengendalikan diri, untuk kita berkata benar, untuk kita memiliki motivasi agar bekerja keras, agar tidak berdusta, agar tidak mencuri, untuk kita mampu mengekang diri, untuk kita dapat menjaga hati agar ada damai sejahtera, menjaga hati agar tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada kegeraman, maka kita dapat menjaga hidup kita, hati kita, perjalanan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat menjaganya dengan membaca dan melakukan firman. Biarlah sebagai umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita selalu kenakan manusia baru. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, kita akan mampu kenakan manusia baru jika kita berdasarkan, melandaskan hidup kita pada terang kebenaran firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saat ini, mari kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu dalam syukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar firman. Biarlah kebenaran firman-Mu benar-benar kami pahami, benar-benar kami mengerti, dan kebenaran firman itu kami lakukan untuk menjadi suluh, menjadi pedoman, menjadi terang bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk mencintai firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami agar bertekun setiap hari baca Alkitab, setiap hari belajar firman, dan benar-benar kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau Allah memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan, beri kami hati yang penuh pengertian. Biarlah kami terus hidup dalam kasih Tuhan, dan kami membawa kasih bagi banyak orang. Kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, sebagaimana Engkau berkati pribadi kami,
kiranya Engkau pun berkati kehidupan keluarga kami, berkati suami, istri, orang tua, anak cucu kami. Dalam cinta kasih kami kepada keluarga kami percaya ada cinta kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan keluarga kami. Kami pun bermohon, biarlah Tuhan memberkati persekutuan jemaat kami, Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Diberkati badan pekerja, bahkan seluruh pelayan khusus yang ada. Diberkati para syamas, penatua, guru agama, para pendeta. Diberkati vikaris pendeta, tenaga pembantu pelayanan. Diberkati kostor, pegawai gereja. Diberkati teknisi, tim multimedia. Bahkan pun Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi diri melayani Tuhan, baik komisi-komisi kerja, kelompok fungsional lansia, BPPC, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada, termasuk pun diberkati Panji Yosua. Tuhan, Engkau berkati semua jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 21. Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang terus bertumbuh dalam iman percaya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, karena jemaat ini mencintai persekutuan dengan Tuhan. Terlebih ajarkan jemaat untuk bertekun dalam belajar firman Tuhan. Segala kerja, karya, harapan-harapan kami sebagai jemaat-Mu, kiranya semua itu ada dalam campur tangan dan ada dalam pemberkatan Tuhan. Tuhan pun berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di pusat, yang ada di daerah, sampai di desa-desa. Diberkati agar ketika pemerintah kami menjalankan tanggung jawab mereka, maka mereka menjadi berkat bagi masyarakat. Dan ketika masyarakat menikmati berkat Tuhan, ada kehidupan yang sejahtera. Terlebih masyarakat mampu hidup dalam kebersamaan, hidup rukun damai, hidup menjadi berkat satu terhadap yang lain. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, yang bergumul karena duka, yang bergumul karena beban berat. Tuhan tolong mereka, untuk mereka dapat melalui setiap gumul, setiap derita, untuk mereka berkemenangan karena ada pertolongan Tuhan. Terima kasih dan terpuji Engkau Tuhan. Kehidupan kami bawa, kami letakkan dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Dan biarlah bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah yang terus nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian persekutuan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.